apa yang dilakukan oleh direktur ini untuk para TKI dan TKW kita? Ya. Jadi direktorat ini baru dibentuk tahun 2002 dan terus ditingkatkan tugas pokok dan fungsinya, yaitu mencermati banyaknya persoalan warga negara Indonesia di luar negeri. Dan sekarang akhir-akhir ini tentunya banyak muncul bukan saja TKI tentunya, ABK, ekspatriat, pelajar dan lain sebagainya, banyak sekali persoalan yang dihadapi. Nah, ini dari waktu ke waktu kita review, bahkan Pak Menlu, Pak Marty Natalegawa juga melihat adanya kepentingan untuk bagaimana merevitalisasi atau meningkatkan kapasitas ini, karena mau tidak mau bahwa persoalan warga negara Indonesia di luar negeri itu menjadi tugas dan tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bukan perwakilan Kemlu ya, ini perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Yang kebetulan semuanya itu dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Betul. Kenapa kalau sedemikian wewenangnya sampai Pak Dubes kita tidak tahu sudah ada yang dipancung, bahkan tidak tahu deadline yang bakal dipancung bulan depan? Ya, pertama perlu kami jelaskan bahwa ini memang ada pembagian tugas. Memang duta besar tentunya bahwa kasus ini berada di wilayah Jeddah ya. Memang duta besar semuanya. Dan kasus ini banyak sekali, Pak. Sejauh ini yang kami tahu duta besar sangat engage ya dalam menangani persoalan. Bahkan setiap hari kami menerima komunikasi itu tidak kurang dari 20 dari Arab Saudi, persoalan. Mulai dari kasus-kasus persoalan-persoalan yang diadukan maupun yang meninggal. Hampir setiap minggu itu staf kami harus berada di airport bekerja sama dengan BNP 2 TKI. Ya, dan selama ini kita mencoba terus dalam di airport mana ini? Di airport manapun. Karena ada di Jakarta. BNP TKI, BNP kan menerima laporan dari Bapak. Iya. Dia tidak ikut di bandara di Jeddah sana. Bukan. Koordinasinya begini. Jadi ketika ada persoalan, kita perwakilan tentunya menangani persoalan itu, sehingga apabila sudah waktunya jenazah itu dipulangkan, maka kita sebelumnya tentunya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pak, sebelum kita bicara jenazah, Pak, apa yang dilakukan oleh kedubes kita untuk Ibu almarhumah Ruyati tadi? Ya, jadi saya hanya ingin bicara fakta ya, supaya saya terima kasih sekali ada kesempatan ini Pak Karni. Ya, Pak. Karena yang diundang saya bukan Menlu, dan kebetulan senang sekali. Menlu juga kita undang. Pak Menlu memang ada banyak kegiatan, bahkan untuk ada tugas ke Norway pun beliau mengcancel karena bukan saja ini persiapan KTT ASEAN ya dan lain sebagainya. Kembali kita bertanya tadi. Karena ini persoalan ini, jadi kami senang karena Pak Menlu dari waktu ke waktu, bahkan beliau pagi-pagi sekali hari Minggu memanggil rapat dan lain sebagainya. Baik, saya kembali ke ini aja, fokus. Terima kasih. Bahwa kasus Ibu Ruyati, kebetulan saya senang sekali ada Ibu EN di sini. Jadi biar semuanya ini clear ya, karena publik ini tentunya ingin mendengar. Pak Karni ini kan sangat objektif di sini, para intelektual. Saya hanya bicara fakta. Pertama, bahwa ketika kejadian itu pada tanggal 12 terjadi kasus pembunuhan, 13 KJRI mengetahui, langsung mengutus 2 orang staf, tanggal 17 mengutus staf, dan tanggal 18 melaporkan. Saya semua ada file di sini, saya sengaja bawa. 18 kemarin maksudnya? 18 2010, jadi berapa hari kemudian? Setelah kejadian? Ya, setelah kejadian. Lalu melapor ke Jakarta, apa yang dilakukan? Kami Kementerian Luar Negeri, pada saat itu direkturnya Pak Teguh Wardoyo. Jadi tidak sampai 1 bulan keluarganya dikasih tahu. Ya, dari situ kita proses, ada komunikasi datang, dan bahkan waktu itu juga ada laporan komunikasi. Dari komunikasi itu ketika bulan Januari tahun 2011 kami juga menyampaikan surat perkembangan. Bulan April ya, ini ada semuanya, ada nota. Baik. Bulan April ini Ibu Ibu EN beserta keluarga datang menjelaskan, menanyakan karena mendapatkan informasi dari LSM katanya ibunya sudah dihukum mati. Kami jelaskan itu belum. Bahkan Bu EN keluarganya sudah tahu.
bahkan ada kita mengatakan kita sedang mengupayakan ke lembaga pemaafan karena satu-satunya jalan adalah hanya satu adalah pemaafan dari keluarga dan sudah disadari. Bahkan Ibu EN sendiri menyatakan. Enggak, ini sedikit saja supaya clear. Ada Ibu EN, jadi kita senang sekali. Nanti saya konfrontir. Ya, baik. Nah itu pada bulan April datang dijelaskan. Memang bahkan Ibu EN menyampaikan dalam laporan ini dicatat oleh kita bahwa beliau sangat menyesalkan ya bahwa beliau mengeluh bahwa itu kenapa harus berangkat padahal keluarganya tidak mengizinkan bahkan umurnya dipalsukan. Nah, kita dengarkan saja dari kita sampaikan upaya-upaya yang dilakukan. Jadi kita jelas dilakukan. Jadi itu tahapan yang ada. Dan apabila melihat ini filenya ada di sini ya. Jadi kita kenapa ketika eksekusi terjadi kita nggak tahu. Nah, itulah persoalannya. Jadi kalau kita melihat bahwa Arab Saudi ini masyarakat internasional itu memberikan peran. Bahkan laporan Amnesty Internasional sangat mengecam. Bukan saja ke Indonesia, banyak yang terhukum dari setiap warga negara itu tidak diberikan akses ke konsuleran. Konsulat Jenderal sudah menulis surat, nota kepada Kementerian Luar Negeri meminta akses seluas-luasnya, termasuk untuk pengacara lain sebagainya. Tapi ini nanti kalau ditanya ada kenapa? Baik, sekarang pertanyaan berikutnya. Dubes Bapak tidak tahu kapan deadline untuk Darsem. Saya rasa tahu bulan Juli. Saya sebetulnya minta tadi yang lengkap tuh wawancaranya. Saya terpotong tadi. Gak tahu Pak. Dia bilang 6 bulan Juli atau Agustus. Akhirnya dia mengakui bulan Juli. Iya. Artinya kalau deadline-nya kita nggak tahu, saya kira ketika dipancung Darsem tanggal 7 atau tanggal berapa Pak Jumur yang lebih tahu tepat, itu Dubes juga kaget lagi. Kalau deadline-nya nggak tahu. Nanti kalau perlu saya suruh ulang sama kru saya. Ya, Bang Karni. Ya. Bukan bulan pun dia tidak tahu Pak. Ya. Kami tahu tanggal 7 Juli pun itu dari kedutaan besar. Iya. Tapi kalau ditanya dia satu persatu barangkali lupa saat boleh. Pak, ini jangan dijadikan generalisasi seolah-olah Dubes nggak ngerti apa-apa gitu. Pak. Gitu. Pak Karni. Enggak, bukan. Kami tuh koordinasi terus gitu di lapangan. Nggak bagaimana mau mengurusnya. Kalau deadline-nya kita nggak tahu. Pak Karni kalau boleh diizinkan. Saya bicara fakta saja bahwa Duta Besar Konjen setiap hari melaporkan persoalan. Memang saya mohon kiranya satu kasus tidak berarti ini fakta memang. Semua kita tangani ya. Jadi ketika persoalan-persoalan yang dihadapi yang begitu banyak ya dan kita perlu pahami bahwa jangkauan itu KBRI sama KJRI aja Pak, 2. Itu dari 2 juta kilometer lebih, itu lebih luas wilayah dari Indonesia. Nah ketika ada kasus, sambil kita tidak punya data lengkap. Nah ini persoalan. Ya kalau misalnya tanggal. Begini Pak, ini tugas negara Pak. Ya. Alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, tujuan negara pertama itu adalah melindungi warga negara. Bangsa Indonesia. Ya. Baru kedua aja tumpah darah Pak. Ya. Bangsa dulu ya dilindungi. Betul. Dan semua negara di dunia Pak melindungi warganya. Jadi tidak hanya lembaga resmi, maka lembaga pemaaf tadi. Saya buka deh. Iya. Pak Karni. Citibank yang kemarin kita persoalkan di Jakarta Lawyers Club. Bahwa direksinya pun bisa kena. Karena yang debt collector yang bunuh pemegang kredit card. Tidak hanya Dubes Pak, 2 lobis penting dari Amerika, dari Washington turun ke sini. Mana kasus itu sekarang? Malah udah dimutasi. Presiden direkturnya Citibank udah dimutasi Pak. Corby di Bali sampai hari ini Australia masih memperjuangkan hukumannya diturunkan.
Dan Malaysia pernah membebaskan narkoba, Pak. Dibebaskan oleh Malaysia tahun 80-an. Jadi kalau deadline-nya saja nggak tahu, bagi saya agak mengherankan, Pak. Ya, baik. Jadi Pak Karni, ya. Ini sudah ada data berapa banyak yang terbebaskan dari hukuman mati yang dilakukan oleh perwakilan kita. Pak Tata mungkin bacain aja. Begini, jadi memang Ruyati itu satu kasus yang sangat disesalkan. Mengapa? Itu tadi saya katakan bahwa bukan hanya pemerintah Indonesia, masyarakat internasional, bahkan Amnesty Internasional itu mengecam. Ya, itu satu. Oleh karena itu kita sangat mengecam atas tindakan ini tidak diberitahu, dan kita sudah mengambil langkah yang tegas, memanggil duta besar. Itu kemarin sudah dipanggil duta besarnya oleh Kementerian Luar Negeri, dan kita menyampaikan baik secara lisan, ya, secara tegas mengecam tindakan Arab Saudi atas eksekusi mati yang tidak mengikuti praktek internasional, dan juga meminta beberapa kedepannya tentunya tidak boleh terulang. Apa yang dijawab oleh duta besar Arab Saudi bahwa beliau menyesalkan kejadian ini dan berjanji untuk tidak mengulangi dan banyak hal. Tapi kan ini kita ucapan seorang duta besar yang perlu kita terus ke depannya, itu yang pertama. Yang kedua, kita memanggil duta besar kita. Itu sudah menunjukkan bahwa langkah diplomatik sudah. Tapi apa benar duta besar di Saudi ditarik? Duta besar Saudi dipanggil oleh pemerintah Ditarik untuk konsultasi. atau diberhentikan? Dipanggil untuk konsultasi mengenai hal ini. Bukan diberhentikan? Iya, tapi itu tentunya dari aspek diplomatik itu merupakan satu pukulan juga bagi negara yang bersangkutan. Bukan, kok ada pengumuman seolah-olah udah ditarik dari... Iya, sekarang berada di Jakarta dipanggil oleh pemerintah. Artinya diberhentikan atau tidak? Oh tidak, untuk konsultasi. Untuk konsultasi melihat tentunya nanti dievaluasi secara keseluruhan. Begitu. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Di sini juga ada Dirjen dari Menteri Hukum dan HAM. Saya mau tanya yang beliau setelah kita commercial break. Baik, satu lagi Pak, pertanyaan terkait soal Darsem, TKI asal Subang, Jawa Barat Pak, yang akan juga menghadapi hukuman pancung. Seperti apa itu Pak nasibnya? Ya, itu nanti insya Allah itu kan sebetulnya pada dasarnya udah dimaafkan. Jadi nanti dikasih waktu 6 bulan untuk memberikan diat ya, denda itu, artinya uang dam atau uang darah ya. Nah, kita sedang mengusahakan uang itu kan gitu. Nah, jadi syukur-syukur kalau dulu memang TV One pernah membuka dompet untuk Darsem itu. Pas saya wawancara, nah itu barangkali bisa dikolek gitu dan bisa diserahkan ke kita melalui pemerintah lah gitu. Bagaimana dengan deadline uang itu sendiri Pak? Apakah sudah terkumpul biaya yang diharapkan pihak di sana Pak? Di sini tuh gini. Pengacara kita itu sudah istilahnya menyanggupi tanda kutip pada saatnya. Itu pun tidak semuanya. Jadi ini lagi diusahakan terus lah gitu dengan pihak-pihak terkait yang filantropis community di Arab Saudi gitu ya. Dan biasanya insya Allah kita doakan saja pada saatnya 3 bulan lagi. Dan itu akan bisa ada lah meskipun mungkin tidak seluruhnya ya gitu. Iya Pak, kalau satu lagi Pak terakhir Pak, tanggal deadline pengumpulan uang ini, apakah Bapak tahu kapan tanggal deadline itu? Kalau menurut klarifikasi kita ke pengadilan itu mulai Maret, perhitungnya itu. Jadi Maret plus 3 bulan, 6 bulan berarti Agustus sampai akhir Agustus lah. Jadi ditunggu sampai Agustus 2011 ini ya Pak? Ya. Bukannya bulan Juli ini Pak? Bukan, ya antara Juli Agustus lah. Juli atau Agustus di tahun Maret, 2011. April, Mei, Juni, Juli. Ya, Agustus lah gitu.